Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mariska Echa Pratiwi, NIM 2011031070 dari kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Standar Nasional Pendidikan. Sebelum saya memaparkan materi, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat-Nya lah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan atau yang dapat disingkat menjadi SNP merupakan suatu kriteria atau standar minimum yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin pendidikan nasional yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Adapun fungsi dari SNP yaitu sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas. Standar Nasional Pendidikan diimplementasikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bersama dan perubahan kehidupan berbangsa dan global. Apakah teman-teman tahu ada berapa standar nasional pendidikan di Indonesia? Ya, benar sekali. Ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi. Standar isi mengatur materi dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal lulusan untuk jenis serta tingkat pendidikan tertentu. Dalam standar isi ini terdapat kerangka dasar dan beban studi, kalender pendidikan, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta struktur kurikulum. Adapun peraturan menteri mengenai standar isi, yang pertama yaitu Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Yang kedua ada standar proses pendidikan. Pembelajaran di satuan pendidikan diimplementasikan dalam bentuk menggugah, inspiratif, interaktif, menantang, dan memotivasi siswa untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Dengan proses belajar mengajar ini juga akan memberikan ruang bagi kreativitas, inisiatif, dan kemandirian sesuai minat, bakat, serta perkembangan fisik maupun psikologis siswa. Adapun Peraturan Menteri mengenai standar proses pendidikan. Yang pertama ada Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Pedoman penilaian atau evaluasi dalam menentukan kelulusan siswa akan menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mata pelajaran yang diatur dalam standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi minimal, kelompok mata pelajaran, standar kompetensi lulusan minimal untuk mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun Peraturan Menteri mengenai standar kompetensi lulusan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Yang keempat ada standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, serta pengembangan sumber daya manusia. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi peralatan pendidikan, gaji guru, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Yang terakhir ada biaya personal. Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dibayar siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima ada standar manajemen atau pengelolaan. Standar manajemen meliputi aturan manajemen untuk unit pendidikan, aturan pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan aturan manajemen oleh pemerintah. Adapun Peraturan Menteri mengenai standar pengelolaan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana.
Seluruh satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan seperti peralatan pendidikan, buku, media-media pendidikan, serta perlengkapan dan perawat lainnya. Setiap satuan pendidikan juga harus dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan seperti tanah, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan sarana prasarana penunjang lainnya. Adapun Peraturan Menteri mengenai aturan standar sarana dan prasarana, yaitu Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2008. Yang ketujuh ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai tenaga pendidik atau guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Adapun Peraturan Menteri mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 40 sampai 45 Tahun 2009. Yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Adapun Peraturan Menteri mengenai standar penilaian pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.